Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kali ini akan meneruskan pembicaraan mengenai desain barang dan jasa. Kali ini pembicaraan lebih spesifik mengenai quality function deployment atau disebut juga dengan House of Quality. Kenapa kok namanya House of Quality? Nanti akan kita lihat. Kita mulai dulu memahami kenapa kok perlu ada produk baru. Kemudian kita sebelumnya sudah bicara bahwa ketika ada suatu produk yang sudah kita hasilkan, belum tentu produk itu akan berlaku selamanya. Ada yang namanya daur hidup produk, kemudian suatu ketika produk itu akan menurun, akan declining, dan tidak lagi diminati orang. Karena itulah kita perlu membuat produk baru. Nah, dalam proses produk baru tersebut, kita perlu memahami konsumen. Apa sih yang mereka inginkan? Apa yang mereka butuhkan? Kemudian kita juga perlu melihat perubahan ekonomi apa yang terjadi. Apakah saat itu sedang resesi? Ataukah ekonominya booming? Ataukah ada perubahan ekonomi dari tadinya lebih berat ke manufaktur beralih ke jasa misalkan. Dan kita juga perlu perhatikan perubahan sosiologis dan demografis di masyarakat. Apakah semakin lama semakin banyak golongan muda, ataukah justru yang semakin besar itu orang-orang yang lebih dewasa atau yang lebih tua? Kalau di Indonesia yang terjadi adalah ada demographic bonus. Semakin banyak golongan muda usia produktif, berarti kita harus menghasilkan barang untuk mereka karena mereka lah yang menjadi mainstream. Atau justru sebaliknya, kita menghasilkan barang yang niche product, produk yang tidak banyak diproduksi oleh perusahaan lain. Nah, itu juga menjadi pertimbangan lain lagi juga. Kemudian ada perubahan teknologi. Kita mulai mengenal adanya artificial intelligence. Dan sebelumnya ada virtual reality dan seterusnya. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Ada Internet of Things. Nah, mungkin hal-hal seperti itu perlu disematkan juga di dalam produk baru yang akan kita hasilkan. Ada juga unsur perubahan politik. Peraturan-peraturan berubah. Peraturan dari Kominfo, Kementerian Informasi, tentang apa yang dimaksud dengan penistaan orang lain misalkan. Atau peraturan mengenai hak kekayaan intelektual. Atau kekayaan mengenai penyimpanan data. Atau apa yang boleh dan tidak boleh disebarluaskan ke umum. Kemudian ada praktek-praktek di pasar, kebiasaan pasar seperti apa, kemudian standar-standar ini kan juga bisa berubah. Kemudian tentang kondisi pemasok, kondisi kemampuan untuk distribusi barang sampai ke konsumen, hal-hal itu perlu kita pertimbangkan ketika kita merancang produk baru. Nah, untuk produk baru tersebut ada beberapa tahapan pengembangan. Dan kita bisa lihat yang berwarna hijau, ini merupakan tahapannya. Kemudian ada beberapa kotak di sini. Nah, kalau kotak yang warna coklat muda atau krem ini hal-hal, kegiatan-kegiatan, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh tim pengembangan produk. Kemudian jajaran genjang warna biru ini lebih spesifik tahapan-tahapan yang dijalankan oleh tim desain dan tim engineering, tim teknis. Nah, kita lihat pertama harus dikonseptualisasi dulu. Seperti apa produk yang akan kita hasilkan. Bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Kemudian kita perlu mempertimbangkan apakah layak atau tidak dari sisi penerimaan konsumen, dari sisi jumlah calon pembeli, dari sisi kemampuan teknologinya. Kemudian kita mulai berpikir mengenai apa tuntutan konsumen, keinginan konsumen atas produk itu. Dari keinginan konsumen, ini masih sifatnya umum, tim pengembangan produknya. Ini mulai yang tahapan berikut, mulai lebih teknis, ini digarap oleh tim desain dan engineering atau tim teknik. Ini mulai mengenai spesifikasi fungsional. Jadi keinginan konsumen, kebutuhan konsumen diterjemahkan menjadi fungsi produk itu dari sisi teknis.
Kemudian akan muncul juga spesifikasi produk. Misalkan ini apa misalkan kita pakai contoh yang lebih recent misalnya handphone yang lipat, layak atau tidak dari sisi biaya produksi, harga jual, kemudian jumlah orang yang akan membeli dari sisi persaingan dan seterusnya kita pertimbangkan. Kemudian kita mulai melihat apa yang diinginkan konsumen. Mungkin lipat, tapi ukurannya lebih besar daripada yang ada sekarang. Misalkan juga harganya murah, misalkan. Kita lihat kalau seperti itu, fungsionalnya seperti apa? Secara spesifikasi fungsionalnya bisa buka tutup dengan berkali-kali, tidak ada lipatan di tengah yang terlihat terlalu menonjol. Kemudian spesifikasi produknya, dia pakai pelapis apa agar tidak mudah pecah? Apakah pakai tahan air atau tidak? Ataukah pakai memori berapa gigabyte? Kemudian berapa besar pixel kameranya dan seterusnya. Chipnya juga pakai spesifikasi yang seperti apa. Itu lebih teknis lagi. Kemudian desain review, ini dilakukan review atas desainnya, apakah sudah sesuai belum. Kemudian diuji pasar, misalkan pakai prototipe, nanti dilihat tanggapan orang terhadap prototipe tersebut. Mungkin pula ada review-review awal sebelum launching. Kemudian baru launching produknya, dan setelah produk itu di launching, maka dievaluasi apakah sudah sukses atau belum. Kalau pada bagian-bagian berikut, ini contoh yang digunakan adalah kamera digital. Nah, untuk menentukan seperti apa produknya, kita bisa menggunakan quality function deployment. Nah, ada 7 tahapan di sini dalam quality function deployment. Pertama, kita harus tahu apa yang diinginkan konsumen. Lantas, bagaimana cara barang atau jasa tersebut bisa memenuhi keinginan konsumen. Ini keinginan loh ya. Jadi, customer wants, keinginan, beda dengan kebutuhan. Nah, kemudian bagaimana caranya mereka memuaskan keinginan konsumen. Nah, kemudian dihubungkan antara apa yang diinginkan konsumen dengan bagaimana cara produk itu bekerja. Kemudian dicari relationship hubungannya. Kemudian setelah itu dibuat ranking mana yang paling penting bagi konsumen, dikasih pembobotan juga bisa. Kemudian kita evaluasi produk pesaing, dan kita membandingkan target pencapaian teknis dengan pencapaian teknis sesungguhnya. Nah, kita lihat selanjutnya. Quality function deployment itu juga disebut sebagai house of quality. Karena yang pertama, dia tujuannya untuk mempertahankan, meningkatkan kualitas suatu produk, tapi bentuknya kebetulan seperti rumah juga. Ini ada bangunan rumahnya, ini ada atap rumahnya, ini ada fondasi rumahnya. Nah, ini yang hal-hal yang kita lakukan. What the customer wants, kemudian bagaimana apa yang diinginkan konsumen, bagaimana memuaskan keinginan konsumen, hubungannya, ratingnya, kemudian persaingannya, dan target-target teknisnya. Kita satu-satu akan lihat. Nah, ini contohnya untuk kamera. Yang pertama, apa yang diinginkan oleh konsumen? Konsumen ternyata kalau dirinci ingin 5 hal ini. Tapi diberi tingkat kepentingan, itu ternyata kalau angka 5 ini paling tinggi tingkat kepentingannya. Jadi pembeli itu pengennya kamera yang handal, kapanpun mau dipakai langsung jebret-jebret bisa. Yang kedua, baru mudah digunakan. Yang penting handal dulu, kalau mudah rusak percuma saja. Tapi setelah itu mudah digunakan. Setelah mudah digunakan, dia inginnya kameranya itu ringan. Kameranya ringan berarti nanti dia akan bisa dibawa kemana-mana. Kemudian berikutnya, mudah dipegang dengan stabil. Kalau dipijat tidak langsung goyang-goyang gitu ya. Dan terakhir itu resolusinya. Nah, ini keinginan konsumen.
Kemudian berikutnya kita lihat bagaimana cara kita memenuhi keinginan konsumen tersebut. Nah, ini lebih teknis, berarti kita perlu agar mudah digunakan, misalkan dia pakai ergonomi. Kemudian agar kita lihat dulu lagi reliable, agar reliable atau handal, dia pakai komponen ringan, agar ringan, komponen aluminium. Agar handal, bisa kapanpun dipakai, dia pakai kelistrikan yang rendah. Jadi hemat listrik, hemat baterai, maka handal kapanpun bisa dipakai. Kemudian kita lihat lagi keinginannya agar bisa dipegang dengan stabil, misalkan, maka dia pakai juga desain ergonomi, kemudian dia pakai aluminium itu biar bisa stabil juga. Nah, ini secara teknis berusaha untuk memenuhi keinginan konsumen. Dan yang berikutnya dihubungkan antara keinginan konsumen dengan cara kita memenuhinya. Nah, kita lihat, kita perbandingkan antara, oke, masih ingat ya yang ini, masing-masing ini itu taruhnya di atas ini. Nah, kalau hubungannya rendah, itu bentuknya titik. Kalau hubungannya sedang, bentuknya bulat. Kalau hubungannya tinggi, bentuknya bulatan dengan titik merah. Ini apa? Ini kita lihat resolusi tinggi itu punya hubungan yang erat dengan jumlah pikselnya. Konsumen pengen resolusi tinggi, berarti jumlah pikselnya ditingkatkan. Konsumen ingin agar dia mudah dipegang, maka yang bulatan merah ini, ini ergonomis, mudah dipegang, maka dibuat desainnya ergonomis. Itu yang hubungannya tinggi. Apa yang hubungannya rendah, berat, jadi pengennya yang ringan kameranya, tidak terlalu ada hubungan dengan desain ergonominya. Jadi ringan, tidak ada hubungan dengan desain, tapi ada hubungan dengan komponen aluminium. Pakai komponen aluminium lebih ringan, tapi tidak terlalu tinggi hubungannya sedang. Nah, begitu kita cara membacanya. Kemudian setelah itu kita mencari hubungan antara berbagai aspek teknis ini. Misalkan kalau pakai listrik yang rendah, yang hemat energi, ini kita taruh di sini, kita lihat hubungannya dengan autofocus tinggi. Ketika pakai autofocus, maka listriknya jadi agak boros sebetulnya. Nah, kemudian auto exposure juga sama. Nah, jadi ini agak saling bertentangan. Kemudian kalau tentang ergonomi ini tidak ada hubungan dengan yang lain ternyata. Kemudian kalau terkait dengan aluminium, kalau terkait dengan komponen aluminium ini tidak juga terkait dengan hal-hal yang lain. Yang saling berhubungan itu autofocus dan jumlah pixel dan kebutuhan energi. Nah, itu yang saling berhubungan. Dan yang berikutnya kita membuat ini pembobotan. Jadi misalkan kalau ini, kalau titik, misalkan kita beri skor tertentu, misalkan 1. Kalau bulat, misalkan 2, misalkan seperti itu, nanti dikalikan, nanti akan didapatkan angka tertentu. Nah, kalau seperti ini, kita bisa melihat ternyata yang hubungannya paling tinggi itu yang ini, yang pikselnya itu yang akan meningkatkan kepuasan konsumen yang paling tinggi terkait dengan kepentingan konsumen tadi juga. Itu yang perlu kita utamakan. Kemudian setelah itu kita melihat bagaimana pesaingnya. Apakah pesaingnya itu juga punya hal yang sama? Nah, kita lihat. Kalau G itu good, P itu poor, F itu fair,
good bagus, poor rendah, fair itu sedang. Nah, kita lihat dari sisi berat, itu pesaing A, perusahaan A, itu ringan, dia ringan. Jadi lightweight, inginnya kan ringan ya. Nah, bagus dia performanya dari sisi itu. Kalau perusahaan B, kameranya berat, nah, maka nilainya dapat rendah, poor. Kalau mudah digunakan, ini pesaing yang A itu mudah digunakan. Tapi kelemahannya pesaing yang A itu resolusinya rendah. Nah, ini kita bisa lihat kira-kira bagaimana agar kita punya keunggulan bersaing melawan berbagai kompetitor ini. Kemudian setelah itu, ini pakai bagian yang paling bawah, ini faktor-faktor teknis. Faktor teknis, misalkan penggunaan listrik. Penggunaan listriknya ini target kita 0,5 ampere. Ini target perusahaan kita. Kita bandingkan dengan perusahaan lain, dia 0,7 dan 0,6. Berarti di antara perusahaan A dan B, perusahaan kita yang paling rendah dayanya, 0,5. Dan ini targetnya, ini pencapaiannya, berarti tercapai tujuannya, sesuai dengan rancangan. Kemudian terkait dengan ini kita lihat yang bagian kedua itu komponen aluminium. Berapa komponen aluminium yang digunakan? Kita targetnya 75% pakai aluminium, pesaingnya 60 dan 50%. Berarti kita unggul juga di sini. Kemudian dari sisi ini kehandalan, tingkat kerusakan dalam satu waktu itu juga ternyata ada target tertentu dan kita juga sudah mencapai standar dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat pencapaian teknis perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan lain. Nah, totalnya jadi seperti ini. Ini bisa memberikan gambaran kepada kita tentang apa dan seperti apa produk yang perlu kita buat ke depannya sebagai produk yang baru. Nah, urutannya tadi ada juga keinginan konsumen dan desain karakter. Jadi ini konsep ini harus terus dijalankan secara menyeluruh dan integratif di dalam seluruh proses manajemen operasinya. Nah, ini kita bisa melihat proses yang pertama itu membandingkan antara kebutuhan dan keinginan konsumen dengan desainnya. Nah, setelah itu desainnya dihubungkan dengan komponen yang dibutuhkan. Nah, komponennya dihubungkan dengan proses produksi. Setelah itu perlu disiapkan rencana untuk pengendalian kualitas. Ini semua saling berhubungan. Desain dulu, kemudian dicari komponennya yang cocok, kemudian proses produksi harus disiapkan, dirancang, dan dijalankan, dan rencana pengelolaan kualitasnya juga harus dijalankan. Itu semua merupakan proses dari pengembangan House of Quality. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sekali lagi bisa digunakan untuk produk baru maupun evaluasi produk yang sudah ada, dan bisa juga digunakan baik untuk barang maupun jasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.